Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar lagi tentang tajwid. Yang berikut ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan hukum mad ya. Hukum mad yang berikutnya, kemarin kita sudah bahas tentang mad asli atau mad tabi'i, kemudian ada mad wajib muttasil. Yang ketiga ada mad jazm fasil. Hari ini kita akan membahas tentang mad layin, mad badal, mad tamkin ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mad layin, mad len ya, atau mad layin atau mad badal dan mad tamkin. Kita bahas satu persatu berikutnya. Mad layin atau disebut juga mad len ya, atau mad mad layin atau mad len terjadi di huruf berbaris atas ya, fathah atau dhamma, bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu bertanda sukun ya. Sedangkan di depannya lagi ya, ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakof atau berhenti. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring layin bertemu satu huruf yang dimatikan karena wakof atau berhenti. Yang dimaksud bacaan miring atau layin adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, au, nah seperti itu. Ai fathah bertemu dengan ya. Kalau au fathah bertemu dengan wawu ya. Mad layin atau mad len ya terjadi hanya jika berhenti atau wakof ya. Berhenti atau wakof itu bacaannya sudah terakhir, maksudnya seperti itu. Cara membaca mad layin atau mad len ya adalah dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Jika Anda bertanya jadi 2, 4 atau 6 harokat, ya Anda boleh pilih yang mana saja. Hanya saja Anda harus konsisten pada pilihan pertama jika Anda menemukan bacaan serupa hingga akhir bacaan. Nah, seperti itu. Hukum bacaannya ya, panjang bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harokat ya. Jika Anda bertanya apakah itu dipilih salah satu, ya silakan pilih salah satu, tapi harus konsisten. Misalkan kalau pakai yang nomor 2 berarti harus pakai yang nomor 2 terus menerus. Kalau pakai panjangnya 4 harokat maka harus panjangnya pakai 4 harokat terus menerus. Dan atau jika mau memakai panjang 6 harokat maka harus dibaca 6 harokat konsisten sampai akhir bacaan. Contoh dalam Al-Quran mad layin seperti ini, al-bait, nah, al-bait, nah itu bait ya, itu dibaca 2 harokat misalkan ya. Kenapa kok dibaca agak panjang? Karena itu adalah hukum mad len, mad layin ya, fathah bertemu dengan huruf ya, di situ ada fathah bertemu dengan huruf ya, bait. Nah ya, setelah iya, nah huruf terakhir ini adalah huruf yang dimatikan. Kenapa? Karena itu adalah wakof, harus berhenti. Maka cara membacanya agak panjang sebesar 2, 4 atau 6 harokat. Al-bait, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah al-yaum, yauma lah. Yauma itu membacanya yaum, seperti itu ya. Ini di situ ada mad layin yaitu fathah bertemu wawu dimatikan, kemudian ada huruf yang dimatikan. Ma itu dimatikan karena pada bacaan wakof maka dimatikan. Yauma jadi membacanya yaum, seperti itu. Contoh kemudian adalah an-nauma. An-nauma di situ an-naum, seperti itu ya, sama dengan yauma tadi, cuma di sini adalah nauma. Nah, nauma atau naum itu juga disebut, hukum bacanya disebut dengan mad layin atau mad len ya, karena setelah fathah ada wawu mati kemudian bertemu huruf yang dimatikan atau huruf yang berada pada wakof atau berhenti. Nah, itu adalah hukum bacaan mad layin atau mad len. Saya ulangi, mad len atau mad layin terjadi di huruf berbaris atas saja ya, fathah ataupun dhamma yang bertemu dengan huruf wawu atau huruf ya. Sedangkan di depannya ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakof atau berhenti.
Dalam bahasa penjelasannya lebih mudah adalah bacaan miring atau lain bertemu salah satu huruf yang dimatikan karena wakof. Yang dimaksud bacaan miring adalah bacaan yang berbunyi au, ai. Nah itu kalau ai adalah fathah bertemu dengan ya, cara membacanya ai, bayi. Nah seperti itu. Kalau au berarti fathah bertemu dengan wawu ya, yauma, yaum. Nah seperti itu. Itu adalah hukum bacaan mad lain. Oke, berikutnya mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Cara membaca mad badal adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Ya. Contoh mad badal adalah imana, di situ ya. Di sini ada imana ya. Ada ya hamzah ya bertemu dengan huruf mad di sini ya. Hamzah bertemu dengan ya ya. Huruf mad kemarin ada berapa? Ada 3 ya. Ya, alif dan wawu. Nah itu. Contoh berikutnya adalah utulah. Di situ ada hukum bacaan mad badal juga ya. Karena apa? Karena hamzah bertemu dengan huruf mad yaitu wawu. Nah di situ ada mad badal, membacanya adalah sepanjang 2 harokat. Nah seperti itu. Berikutnya adalah amanu. Nah di situ ada hamzah bertemu dengan alif. Cara membacanya juga harus dibaca panjang sepanjang 2 harokat yaitu amanu. Nah di situ amanu, hamzah bertemu dengan alif. Cara membacanya yaitu sepanjang 2 harokat karena hukum bacanya disebut mad badal. Baik, berikutnya mad tamkin ya. Apa yang dimaksud dengan mad tamkin? Mad tamkin adalah mad pada huruf ya yang bertasdid dan juga berkasroh ya. Cara membaca mad tamkin adalah panjangnya sepanjang 2 harokat ya. Ada iya, di atas ya itu ada syiddah ya. Ada tasdid, kemudian di bawah tasdid itu ada huruf iya-nya ya. Maka hukum bacanya disebut dengan mad tamkin. Cara membacanya harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Contoh wal ummina. Lah di situ ada ya wal ummina, wal ummina lah, wal ummiyina. Nah di situ ada mad tamkin ya. Ya bertasdid dengan kasroh. Nah ini. Maka hukum membacanya harus panjang sepanjang 2 harokat. Kemudian ada contoh lagi yaitu an-nabiyina. Nah ini an-nabiyina. Ya bertasdid kemudian ada kasroh, maka cara membacanya harus panjang. Nabiyina. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah ini robbanina. Nah itu ya bertasdid dengan kasroh di situ. Nah, hukum bacanya disebut dengan mad tamkin. Cara membacanya harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Oke teman-teman, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita ketika kita membaca Al-Quran menjadi lebih baik dan lebih benar. Akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.